Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semangat terus ya meskipun kita melakukan pembelajaran secara online. Semoga tidak ada bedanya antara kita melakukan pembelajaran offline sama online. Hanya saja bentuk dari semangatnya saja yang berbeda. Yang dimana kalian awalnya belajar di sekolah, jadi belajarnya secara online. Kemudian yang dimana kalian yang awalnya sholat duhanya di sekolah, sholat duha kan sebelum melakukan pembelajaran secara langsung itu di sekolah kan. Kalau sekarang sholat duhanya dipindahkan di rumah. Marilah sebelum kita melakukan proses pembelajaran bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data, dimana kita akan mempelajari tentang rata-rata hitung, atau bahasa kerennya itu adalah MEAN. Nah, MEAN ini ada MEAN tunggal dan juga ada MEAN kelompok. Kalau MEAN tunggal dia ada dua jenis, dimana ada MEAN data tunggal, kemudian ada juga MEAN data tunggal yang berbobot. Bedanya ini rumus yang MEAN data tunggal, dia tidak ada frekuensi. Jadi misalkan XI nya seperti ini. XI nya dia nggak ada, yang 6 ini cuma satu aja, 4 ini cuma 1, 8 1. Jadi nggak 6 nya nggak ada berapa gitu. Nilai data 6 nya nih cuma satu aja gitu kalau yang untuk data tunggal. Nah, berbeda halnya dengan data tunggal yang berbobot. Dia nilai 5 nya ternyata ada 4, nilai 10 nya ada 6. Itu saja perbedaannya ya. Kalau untuk MEAN kelompok, maksud ibu MEAN data tunggal berbobot dengan MEAN data tunggal. Nah, coba kita langsung ke contohnya. Tentukan MEAN dari data 6, 4, 8 sampai 7 ini. Nah, ini kan merupakan MEAN data tunggal biasa ya. Nah, dimana kita menggunakan rumus yang pertama ini. Nah, rumusnya sigma dari XI, berarti sigma dari semua ini 6 ditambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 10 tambah 7. Nah, ini kita bagiin dengan 7. Kenapa kita bagiin 7? 7 ini adalah N nya. N itu gimana caranya nih? Ini kita hitung aja datanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata ada 7, berarti dibagi 7. Hasilnya sama dengan 8. Nah, itu kan mudah sekali ya kalau untuk MEAN data tunggal. Nah, kita lanjut ke MEAN data tunggal yang berbobot. Yang berbobot berarti dia mempunyai frekuensi, dimana kita harus mengalihkan dulu XI nya atau nilainya itu dengan frekuensi. Frekuensinya apa? 5 dikali dengan 4, kemudian kita tambahkan dengan 10 dikali dengan 6, kita tambahkan lagi dengan 15 kali 8, kita tambahkan lagi dengan 20 dikali dengan 2. Kemudian kita bagiin dengan FI. FI itu adalah sigma FI itu adalah jumlah dari F frekuensinya. Kita hitung frekuensinya 4 tambah 6 berapa? 10 tambah 8 18 tambah 2 20. Berarti frekuensinya ada 20. Nah, ini juga kita jumlahkan, kemudian kita bagikan dengan 20, hasilnya 12. Nah, itu untuk MEAN dari data tunggal. Bagaimana dengan MEAN data kelompok? Nah, untuk mencari MEAN data kelompok ini ada 3 rumus. Yang pertama kita bisa menggunakan nilai tengah. Nah, nilai tengahnya ini sigma dari FI kali XI. XI ini adalah nilai tengah. Nilai tengahnya itu bagaimana cara mencarinya, yaitu batas bawah ditambah dengan batas atas dibagikan dengan 2. Kemudian kita bagikan dengan sigma dari FI. Nah, kemudian juga bisa menggunakan simpangan atau simbolnya itu adalah D. Nah, kalau simpangan dia menggunakan rata sementara. Rata sementara ini didapat dari nilai XI-nya yang terbesar, atau kita cari frekuensinya yang mana yang paling besar. Nah, itu yang kita jadi patokan sebagai rata-rata sementaranya. Kemudian ini sigma FI dikali dengan DI. Sigma dibagi dengan sigma FI. Nah, kalau DI ini dapat dari mana? DI ini dapat dari nilai tengah dikurangkan dengan rata sementara. Kemudian lanjut ke cara ketiga, yaitu menggunakan dengan kode, atau bahasa kerennya itu adalah coding. Nah, kodenya itu adalah -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ya. Tergantung, kita cari dulu tengah-tengahnya itu di mana gitu. Nah, ini bisa 0 ini ke atas dia minus,
0 ke bawah dia plus gitu. Nah ini rumusnya itu adalah X bar sama dengan nilai rata sementara ditambahkan dengan sigma FI dikali UI per sigma FI dikali panjang. Nah kita masuk ke contoh. Perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Nah ini kan enak ya, contoh soalnya sudah ada nilai, sudah ada frekuensinya. Kalian tidak perlu mencari intervalnya dulu, nggak perlu mencari frekuensinya dulu, langsung kalian tentuin saja meannya mau pakai kelompok yang mana gitu, mau yang cara yang mana, kan ada 3 cara. Kalau misalkan tidak ada ininya, maka kalian harus cari dulu jangkauan K-nya, P-nya, baru kalian bisa nentuin intervalnya, baru bisa nentuin frekuensinya ada berapa. Nah kalau ini langsung saja. Nah jadi cara yang pertama tadi menggunakan nilai tengah. Ini rumus nilai tengah yang ibu sebutkan sebelumnya. Nah ini FI. FI-nya, ini interval, ini FI-nya udah dapat dari soal. Nah kemudian sigma FI-nya dibutuhkan kan, berarti kalian jumlahkan FI-nya. Kemudian apalagi yang kalian butuhkan itu adalah XI atau nilai tengahnya. Nilai tengahnya itu dapat dari 20 tambah 24 dibagi dengan 2. Nah ini begitu juga dengan ini, 25 ditambah 29 dibagi dengan 2 sampai ke 45 tambah 49 dibagi dengan 2. Nah ini adalah XI atau nilai tengahnya. Nah kemudian dia mau cari apa lagi? XI dikali FI ternyata. Baru kalian kalikan 4 dikali 22 sama dengan 88, 8 dikali 27 sama dengan 216, sampailah ke 2 dikali 47 sama dengan 94. Baru yang hasil dari FI dikali XI ini kalian jumlahkan, mendapatkan sigma FI kali XI itu sama dengan 1710. Nah baru kalian masuk ke rumus. Sigma FI kali SI itu apa? Yang ini 1710 dibagi dengan sigma FI. Sigma FI nya berapa? 50 sama dengan 34,2. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu adalah menggunakan simpangan. Menggunakan simpangan berarti kita udah dapat tuh intervalnya, frekuensinya udah dapat, nilai tengahnya udah dapat seperti sebelumnya. Kemudian kita tentuin mana nih rata-rata sementaranya. Rata-rata sementaranya kita lihat dari nilai frekuensi yang paling besar. Nilai frekuensi yang paling besar itu yang mana? 14 ternyata. Berarti ini yang merupakan rata-rata sementaranya itu adalah 32. Nah kemudian kita cari DI. DI nya gimana cara carinya? DI nya itu adalah, ini kan nilai tengahnya. Nilai tengahnya 22. Kemudian ini juga ada nilai X bar sementaranya atau rata-rata sementaranya. Caranya itu adalah nilai tengah itu kita kurangkan dengan X bar sementara, yaitu 32 sama dengan minus 10. Ini juga X barnya 20, X tengahnya itu adalah 27. Kita kurangkan dengan 32 sama dengan minus 5. 32 kurang 32 sama dengan 0. 32 kemudian 37 kita kurangkan dengan 32 sama dengan 5. 42 kita kurangkan dengan 32 itu sama dengan 10. 47 kita kurangkan dengan 32 sama dengan 15 gitu. Kemudian sudah dapat DI, kita baru kalikan FI dikali DI. FI kali DI 4 dikali minus 10 sama dengan minus 40. 8 kita kalikan dengan minus 5 sama dengan minus 40, sampailah ke 2 kita kalikan dengan 15 sama dengan 30. Sudah dapat semuanya, FI kali DI kita jumlahkan. Jadi sigma FI kali DI sama dengan 110. Setelah dapat sampai tabel FI kali DI, kita baru masukkan ke rumus X barnya. X barnya itu apa? X sementara, X bar sementara itu adalah 32 kan. Kemudian sigma dari FI kali DI, sigma FI kali DI itu 110 kan, sudah dapat. Kemudian dibagi dengan sigma dari FI. Sigma dari FI itu adalah 50. Nah, hasil dari ini sama dengan 34,2. Lanjut. Cara ketiga yaitu cara coding atau menggunakan dengan kode. Nah, ini FI kali FI udah dapet, X bar sementaranya udah dapet, seperti sebelumnya, caranya sama saja. Kemudian UI. UI itu dapat dari mana? UI itu dari kodenya. Kita cari nilai tengah-tengahnya. Nah, ini nilai tengah-tengahnya di sini 0, kemudian minus 1, minus 2. Kalau dia ke atas dia jadi minus ya. Minus 1, minus 2, misalkan ada 4 tuh yang di atasnya, berarti 1 minus 4. Minus 3, minus 4 gitu. Kalau ini ke bawahnya itu dia plus 1, 2, 3 sampai seterusnya. Tapi ini hanya batas 3 aja.
Nah, kemudian sudah dapat ini, UI ini kita carikan dengan kita kalikan FI kali DI, FI kali UI. FI nya 4 dikali UI nya minus 2 minus 8. 8 dikali minus 1 sama dengan minus 8. 14 dikali 0 sama dengan 0. 12 dikali 1 sama dengan 12. Sampailah 2 dikali dengan 3 sama dengan 6. Hasil dari FI dikalikan dengan UI ini kita jumlahkan, hasilnya 22. Nah, kemudian masuk ke rumus. Nah, tapi perhatikan dulu nilai U. Nilai 0 diambil pada kelas yang memuat rata-rata nilai sementara. Nih, 0 ini. 0 ini dari nilai yang memuat rata-rata sementara. Rata-rata sementaranya ini. Berarti dimulai dari ini nolnya. Perhatikan itu. Kalau P itu adalah batas kelas dikurang batas bawah kelas dikurang dengan batas bawah kelas sebelumnya. Misalkan ini 25 kita kurangkan dengan 20, yang ini kita 25 dikurang 20, inilah merupakan panjangnya, panjang kelasnya. 25 kurang 20 gitu. Jadi panjangnya ternyata ada 5. Jadi X bar sementaranya berapa? 32 ditambah dengan sigma FI kali UI itu 22 kan yang kita dapat. Kemudian sigma XI nya 50 yang kita dapat. Terus kalikan dengan panjangnya 5. Nah, baru kita operasikan. Kita operasikan dulu dalam kurung, kemudian kita kalikan dengan 5, hasilnya 2,2. Kemudian kita tambahkan dengan 32 sama dengan 34,2. Nah, mungkin itu saja penjelasan Ibu pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri proses pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.